Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Jangan sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini dan dimudahkan juga dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas kalian, mari sama-sama kita ikuti yang disampaikan oleh guru kita, Pak Ali Ibadah Taman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Maidah. Semoga majelis ini mendatangkan manfaat yang banyak dan keberkahan yang besar buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di ayat 41 dan insya Allah sampai ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa illam tu'tawhu fahdharu. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladzina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Wahai Rasul, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan jika ini yang diberikan kepadamu, maksudnya yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhad. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'an wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, datang kepadamu wahai Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Tauratu fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ini penggalan yang kita dapatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ini, dari ayat 41 sampai 44. Kita sudah sampai di cerita orang-orang Yahudi yang mendatangi Rasulullah SAW untuk memutuskan perkara dua orang pezina di antara mereka. Di mana mereka, orang-orang Yahudi ini ingin keputusan Rasulullah bukan hukum rajam. Dan mereka sengaja menyembunyikan ayat Taurat yang berkenan dengan hukum perzinaan, yang isinya pun hukuman rajam. Tapi sengaja mereka tutup-tutupi. Mereka ingin mendapatkan istilahnya second opinion gitu. Ya, pendapat kedua. Jangan-jangan yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW adalah keputusan yang lebih ringan. Itu yang mereka inginkan. In utitum hadza fakhuduhu. Kalau ternyata keputusan Rasulullah tetap hukum rajam, wa illam tutahu fahdharu. Tinggalkan kalau memang keputusannya beda gitu. Itu yang sudah kita sebutkan dari beberapa riwayat hadis. Kita lanjutkan, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, fahadhil ahaditsu dalatun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakama bi muwafaqati hukmi Taurat. Ya, dari hadis-hadis yang bercerita tentang dua orang pezina dari kalangan Yahudi tadi, hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menetapkan hukum sesuai dengan hukum Taurat. Ya, hukum rajam itu sudah ada di dalam kitab Taurat, yang kemudian dibakukan dalam Al-Quran, dalam hukum Islam maksudnya. Ya, walaupun kalau kita lihat di dalam Al-Quran nggak ada ayat tentang rajam, adanya di dalam hadis, ya, bukan di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan laki-laki, cambuklah keduanya dengan 100 kali cambukan. Bukan hukum rajam. Ya, tapi catatannya, 100 kali cambukan ini khusus bagi pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Ya. Kalau mereka berbuat zina, hukumannya cambuk, 100 kali cambukan. Dan mereka tidak akan diterima kesaksian mereka selamanya. Jadi laki-laki yang pernah dihukum cambuk karena zina tidak bisa menjadi wali
menjadi saksi pernikahan misalnya, itu nggak bisa. Apalagi kesaksian yang lain nggak diterima kesaksiannya. Sedangkan hukuman rajam adanya di dalam hadis. Asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Orang yang sudah, laki-laki yang sudah tua juga yang perempuan, maksudnya yang sudah pernah menikah, maka rajamlah keduanya, benar-benar rajamlah keduanya. Nah, ini ya, dalil tentang hukuman rajam bagi pezina laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Ya. Walihada qalu in utitum hadza ay al-jalb wa tahmim. Ya. Oh, enggak, tadi sampai di sini ya. Walaysa hadza ikramun min babil ikrami lahum bima ya'taqiduna sihhatahu. Ketetapan hukum itu, hukuman rajam itu bukan pemuliaan terhadap keyakinan orang-orang Yahudi. Bukan itu maksudnya. Li'annahum ma'muruna bittiba'i syar'il Muhammadi la muhalata. Karena orang-orang Yahudi sebenarnya diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Yang dalam syariat Nabi Muhammad SAW ada hukuman rajam itu. Walakin hadza biwahyin khasin min Allah azza wa jalla ilaihi bidzalika. Tapi kasus ini ya sumbernya dari wahyu khusus dari Allah ya kepada Rasulullah SAW. Wa su'aluhu iyyahum an dzalik liyuqarrirahum ala ma bi aidihim mimma tawaqa'u ala kitmanihi wa jahadahu wa jahdihi wa adamil amali bima wa adamil amali bihi tilkad duhur at-tawilah. Dan pertanyaan Rasulullah kepada mereka, kalau dalam agama kalian apa hukumannya bagi pezina yang sudah menikah? Pertanyaan itu, kata Imam Ibnu Katsir, untuk menegaskan ke atas mereka ya, tentang apa yang ada dalam kitab suci mereka dan mereka bersepakat untuk menyembunyikannya dan menolaknya, juga tidak mengamalkannya. Ya, dalam kurun yang lama, ya, ajaran Taurat itu tidak mereka terapkan. Padahal itu ada di dalam kitab suci mereka. Jadi pertanyaan Rasul kepada mereka, ya bahasa kitanya apa ya, pura-pura nggak tahu gitu. Ya, untuk ngetes saja. Kira-kira apa keputusan mereka tentang pezina di antara mereka yang sudah menikah? Apa hukumannya? Rasulullah sudah tahu. Tapi ternyata benar mereka menyembunyikan hukum itu. Ya. Walihada qal sampai di sini tadi ya. Falamma i'tarafu bihi ma ilmihim ala khilafihi bi anna zayghahum wa inadahum wa takdzibahum lima ya'taqidu nasihatahu minal kitabil ladzi ba'idihim wa udulihim ila tahkimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama kana an hawam minhum. Jadi tindakan mereka itu ya yang menyelisihi kitab Taurat ya, landasannya adalah hawa nafsu. Jadi mereka mencari-cari hukuman yang seringan mungkin bagi orang yang bersalah di antara mereka, padahal di dalam kitab Taurat sudah ada pembahasannya. Jadi sengaja mereka mengalihkannya kepada hukuman yang lain. Landasannya apa? Hawa nafsu. Wa syahwah li muwafaqati ara'ihim la li'tiqadatihim sihhata ma yahkumu bihi. Ya.
Jadi yang mereka pakai adalah yang sesuai dengan keinginan mereka, yang sesuai dengan pendapat mereka, dan itu yang mereka yakini. Ya, jadi yang mereka yakini adalah yang sesuai dengan yang mereka pikirkan, bukan apa yang termaktub di dalam kitab Taurat. Walihada qalu, untuk itulah Allah berfirman, untuk itulah mereka mengatakan in utitum hadza ay al-jalb wa tahmim. Ya, jadi mereka bilang ke Rasulullah hukumannya adalah cambuk dan mukanya dicoreng pakai arang. Tahmim. Kalau itu yang diputuskan oleh Muhammad, ambil, terima. Wa illam tu'tauhu fahdharu ay min qabulihi wattiba'i. Tetapi kalau bukan itu yang diputuskan, hati-hati dari menerima keputusan Muhammad itu, kata orang-orang Yahudi. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya, potongan ayat berikutnya. Wa qala Allah Ta'ala wa may yuridillahu fitnatahu, dan seterusnya. Dan barang siapa yang Allah inginkan untuk mengujinya, maka kamu habis lagi. Dan barang siapa yang Allah inginkan fitnah, ya, maksudnya ujian ke atasnya, maka engkau wahai Muhammad selamanya tidak akan bisa mempengaruhinya sedikit pun, tidak bisa merubahnya sedikit pun. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak menginginkan untuk menyucikan hati mereka. Lahum fid dunya khizyun. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan di akhirat nanti mereka ditunggu oleh azab yang besar. Ibrahnya bagi kita, kalau ada yang tahu hukum Allah, tapi sengaja ya, bukan karena nggak tahu, sengaja dialihkan ke hukum yang lain, apa dampaknya? Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Ya, itu hukuman Allah. Allah tidak akan mau mensucikan diri kita. Maksudnya Allah tidak akan memberi kita taufik lagi. Itu musibah terbesar. Ya, musibah terbesar bagi setiap manusia ketika Allah membiarkan kita di dalam surat Al-Baqarah Ya'mahun, yang ujungnya Ya'mahun, sebelumnya apa? Fi tughyanihim Ya'mahun. Jadi Allah biarkan, ya, mereka terombang-ambing dalam keraguan, dalam kesesatan. Jadi kalau kita tidak mengindahkan hukum Allah, kita tahu, tapi kita sama sekali tidak punya iktikad baik, tidak punya niat saja enggak, apalagi sampai diterapkan. Jadi di zaman ini di mana hukum Allah sebagian besar tidak bisa diterapkan, apa sikap kita? Minimal kita punya semangat, punya niat,
punya itikat baik bahwa seharusnya yang diberlakukan ke atas manusia, ke atas kita, umat Islam khususnya adalah hukum Allah. Ketika itu tidak terjadi, minimal kita ingin gitu. Itu yang diterapkan, itu minimal. Tapi kalau itu saja sudah tidak punya, itikat baik itu tidak punya, khawatirnya Allah tidak beri kita taufiknya. Ya, sebagaimana yang pernah terjadi pada orang-orang Yahudi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menelantarkan mereka. Orang-orang Yahudi paling susah untuk dinasehati. Mereka selalu menolak padahal mereka tahu. Misalnya di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka tahu Rasulullah itu benar. Sesuai dengan kitab Taurat yang ada di tangan mereka. Tapi mereka tetap saja nggak mau ikut. Kenapa terjadi yang seperti itu? Di antaranya karena sikap-sikap mereka yang tahu hukum, tapi ingin beralih ke hukum yang lain. Tahu hukum Allah, ketetapan Allah, tetapi mereka menginginkan hukum yang lain. Yang mereka rasa lebih ringan. Ya, daripada potong tangan karena mencuri, ya penjara saja. Ya. Setelah dipenjara pun dapat remisi. Ya. Seharusnya korupsi yang menelantarkan kepentingan orang banyak itu bukan pencurian babnya. Deliknya adalah delik hirabah. Ya. Mungkin bisa diterjemahkan dengan terorisme itu. Telah meneror kesejahteraan rakyat banyak. Ya. Itu hirabah. Hukumannya apa? Ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Ya, bisa hukuman mati, disalib lagi gitu. Ya. Dihukum mati, disalib, ya, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, tangan kanan dan kaki kiri, atau diasingkan di tempat yang terpencil, ya, diasingkan ke pulau yang banyak nyamuk malarianya, udah diasingkan aja di sana. Itu hukumannya, jadi bukan potong tangan, lebih berat dari potong tangan. Tapi ternyata apa? Cuma 4 tahun. Ya. Dapat remisi lagi. Ya. Sementara hasil korupsinya tidak dirampas. Keluar penjara, ya dia hidup mewah lagi. Ya. Jadi ketika hukum itu yang diinginkan oleh seorang muslim, apalagi yang benar-benar bersalah, atau kelompok yang bersalah, atau kroni-kroninya, ini akan berlaku. Ya. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Artinya, mereka nggak akan dapat taufik dari Allah. Mereka tidak akan mendapatkan semangat sedikit pun untuk berbuat baik. Ya, jadi wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ya. Allah tinggalkan mereka, ya, dalam kegelapan di mana mereka tidak bisa melihat, tidak lagi bisa melihat kebenaran. Ya. Mereka dengar azan, tapi tidak ada tergerak sedikit pun untuk menunaikan sholat. Ya. Mereka pun mengadakan pengajian halal bihalal, gitu. Yang ngundang penceramah. Mereka pun hadir di sholat Jumat, hadir. Tapi nasihat-nasihat yang baik itu nggak mengena, nggak tembus. Kenapa? Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Ya, lahum fid dunya khizyun. Kemudian Allah akan hinakan mereka di dunia, dan di akhirat tentunya mereka telah dinanti oleh azab yang besar. Nauzubillah. Ya, itu ibrah yang kita bisa ambil dari cerita ini sampai batas ayat ini. Ayat 42,
Samma'una lil kadhibi ay al batil. Sama dari sami'a yasma'u, artinya mendengarkan. Orang yang mendengar disebut sami'. Kalau suka mendengar dan mencari-cari informasi, tajassus, ya, itu namanya sama'. Ya, jadi bukan hanya sekedar sami'. Kalau sami' ya hanya mendengar, sekilas mendengar. Tapi kalau sama' ini dia nyari-nyari, ya, nguping istilahnya. Ya. Sama, ya, sama'una lil kadhibi. Ya, jadi mereka mendengar, menanti-nanti ada informasi yang bisa mereka dapatkan celah di sana. Ya, untuk ya menyerang kebenaran Islam dan umat Islam. Ya, ada sedikit saja celah, udah kena. Ya, digoreng beritanya 7 hari 7 malam. Ya. Kan yang seperti ini udah kita dapatkan. Artinya sejarah ini selalu berulang. Ya, pelakunya saja yang berbeda. Ya, sifat-sifatnya semuanya Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran. Ya, bahwa sepanjang hidup kita sampai hari kiamat, sepanjang hidup manusia sampai hari kiamat, kenyataan yang ada di dalam Al-Quran, modusnya, polanya akan terus berulang. Ya. Yang berganti itu hanya pemerannya saja. Dulu ada Fir'aun, sekarang ada Trump. Ya. Jadi orangnya aja yang berubah. Sikap-sikapnya sama. Jadi kita sesungguhnya ya, punya peluang untuk bisa unggul dalam kehidupan dunia ini karena kisi-kisinya kita sudah punya gitu. Kalau begini kita harus begini. Kalau begini udah ada semuanya. Sayangnya sebagian besar kita jauh dari Al-Quran. Itu masalahnya. Apalagi kalau di level pemimpin umat Islam, mereka ngerti Al-Quran, itu akan luar biasa. Ya, dan musuh-musuh Islam pun akan ketakutan. Ya, makanya salah satu cara untuk menghambat ya, kenyataan yang akan mengarah ke sana, apa yang mereka lakukan? Bunuh, dikriminalisasi dan sejenisnya, ya, sebagaimana yang terjadi di Mesir, ya, ketika seorang hafiz Al-Quran dan mengerti syariat, ya, jadi presiden, apa yang terjadi? Tangkap, dikudeta, ya. Dimanapun di dunia ini, kalau ada kudeta, Amerika akan membela, akan menghukum yang kudeta, apalagi kalau landasannya adalah demokrasi, gitu kan? Ya. Tapi kalau itu terjadi di dunia Islam dan dimenangkan oleh pihak Islam, mereka biarkan. Dan mereka berdalih, oh Mesir belum siap untuk menegakkan demokrasi. Jadi cari-cari alasan. Ya, bukannya dihukum mereka yang mengkudeta, malah disupport. Ya, itu yang terjadi juga di Palestina. Ya, saat Partai Hamas memenangkan pemilu, tapi tetap saja yang Fatah yang memimpin. Hamasnya nggak dianggap karena ya mereka ingin menerapkan ajaran Allah. Ya, di Mesir pun demikian. Gitu. Ya, jadi kalau ada satu celah ya untuk membendung ya gerakan untuk kembali kepada syariat Allah, yang paling kebakaran jenggot itu adalah orang-orang kafir. Mereka nggak mau. Walaupun mereka di Amerika, ya, gerakan itu ada di Indonesia, mereka hambat. Mereka support bagaimana cara menghambatnya. Ya. Mereka keluarkan dana besar untuk mempengaruhi perundang-undangan di kita. Supaya feminisme masuk dalam undang-undang. Supaya LGBT masuk ke dalam undang-undang. Mereka kerahkan triliunan ya untuk bisa mengkampanyekan hal-hal buruk itu di negara yang mayoritas Islam. Ya.
Sebaliknya, dan juga mereka bisa mengancam pemimpin-pemimpin muslim di negara-negara Islam ya untuk ikut memusuhi setiap pergerakan yang mengarah kepada penegakan hukum Allah. Yang terakhir terjadi kan di Yordania. Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Ya, mereka mengumumkan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah kelompok teroris. Jadi nggak ada penyebabnya apa, nggak ada. Semata-mata karena ada instruksi dari Amerika. Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara Israel tidak kunjung mampu untuk menumpas Hamas di Gaza. Hamas itu partai politik. Jadi kelompok kecil ya, itu nggak bisa diberangus oleh Israel plus Amerika. Mereka nggak mampu. Gitu. Ya. Jadi panik. Mereka lampiaskan kepanikannya itu dengan ya membendung apa yang mereka yakini sebagai kekuatan yang ada di sekitar Palestina, di antaranya Yordania. Mereka kira ini gara-gara support dari Ikhwanul Muslimin yang ada di Yordania. Padahal enggak. Justru yang membantu secara terang-terangan adalah Syiah. Ya kan? Syiah yang ada di Libanon, Syiah yang ada di Iran, Syiah yang ada di Yaman. Al-Houthi itu Syiah Zaidiyah. Jadi bingung Amerika sekarang. Ini kok yang mereka curigai sejak lama? Yang mereka curigai sejak lama adalah Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Karena dalam sejarah yang sangat menentang tegaknya negara Israel di tanah pendudukan Palestina itu Ikhwanul Muslimin. Yang pernah langsung perang, ya, terjun ke medan peperangan melawan Israel adalah Ikhwanul Muslimin. Ya, makanya mereka sangat benci pada Ikhwanul Muslimin ini, dikejar dimanapun mereka temu ada informasi langsung dicap sebagai teroris, padahal nggak ada buktinya. Sayangnya sebagian umat Islam terpengaruh oleh fitnah Amerika terhadap saudara-saudara kita yang memperjuangkan kemerdekaannya. Ya, Palestina atau Gaza khususnya itu Syiah katanya. Ya, Hussein Gaza ya. Itu adalah Syiah. Padahal dia yang selalu berjuang untuk menginformasikan berita yang sebenarnya yang ada di Gaza. Ya, tapi dicap Syiah, Hamas dicap Syiah dan seterusnya. Ya, jadi Allah musta'an ya. Jadi hati-hati. Kembali ke sini, orang yang atau pihak yang tahu syariat, tahu hukum Allah, tapi tidak ingin hukum Allah itu tegak, hukumannya Allah tidak akan beri taufik pada dirinya. Atau seperti yang disebutkan dalam ayat ini, ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Kita lanjutkan. Sama'una lil kadzib. Mereka selalu menanti-nanti mendengar berupaya untuk mendengar berita-berita bohong. Ai al-batil al-kadzib maksudnya kebatilan. Akaluna lis-suhd, dan mereka suka makan hal-hal yang haram. Makanan-makanan yang zatnya haram atau cara mendapatkannya melalui cara yang haram. Ya, di sini Imam Ibnu Katsir malah spesifik yang dimaksud dengan suhud adalah rasuah. Di Malaysia namanya rasuah. Riswah artinya sogok menyogok. Ya. Gratifikasi, apalagi korupsi dan sejenisnya. Dan itulah yang menjadi kenyataan di kita kan. Akaluna lis-suhud. Orang-orang yang suka makan riswah di kita itu banyak sekali. Udah nggak terhitung. Ya, tidak ada satu sumber keuangan pun di kita kecuali itu sudah di riswah.
Ya, sudah terjadi korupsi di sana. Sampai ada yang menyembunyikan 5 miliar di bawah kolong ranjang. Ini, aduh, konvensional banget. Ya, tradis apa? Kan biasanya nyimpan itu di apalah di tempat tersembunyi gitu ya. Ini di kolong ranjang. Saking ya. Mereka itu menganggap sudah biasa gitu. Jadi mereka udah nggak takut-takut lagi nyimpannya itu ya nyimpan di bawah kolong ranjang, nyimpan di lemari. Kan seharusnya hasil kejahatan itu disimpan di tempat yang tersembunyi kan. Nah, ini tempat yang gampang digeledah langsung ketemu. Ya. Jadi kejahatannya kurang canggih ya. Tapi itu menandakan betapa riswah itu sudah menggejala di mana-mana. Ya, dari pusat sampai daerah ya, sampai premanisme di kita itu sudah hal yang biasa karena itu dicontohkan oleh para aparat gitu. Ya, akhirnya yang swasta dalam tanda kutip ikut-ikutan. Ya, orang yang mau renovasi rumah bawa material harus bayar. Ya, 1 sak semen bayar Rp50 ke mereka. Itu hukum dari mana? Ya. Allah musta'an. Jadi premanisme di kita ini luar biasa lah ya. Luar biasa ya. Allah musta'an. Jadi gejala-gejala itu yang disebut di dalam ayat ini akaluna lis-suhud. Ya, jadi orang-orang yang tidak ingin tegaknya hukum Allah, ya, hati mereka itu akan tertutup dan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dunia. Akka sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhud. Berita-berita hoax itu sudah sangat banyak sekarang ini. Ya. Berita-berita yang tidak berlandaskan atau pernyataan yang tidak berlandaskan informasi yang benar atau ilmu yang benar, ya sekarang sudah sangat marak. Ya. Alhamdulillah ya kemarin MK membatalkan ya, satu hukum tentang kegaduhan di media sosial. Ya. Kegaduhan di media sosial itu bukan delik pidana gitu. Ya, jadi nggak bisa lagi melapor-laporkan gara-gara berita atau diskusi yang ada di media sosial disebut fitnah, disebut ini nggak bisa lagi sekarang. Ya, kalau hukumnya ditegakkan, ya kan di kita aparatnya kebanyakan kan di MK mengatakan begini, bawahnya enggak. Yang di bawahnya nggak mau ikut apa yang ditetapkan di atasnya itu sudah jadi berita umum. Jadi sudah benang kusut lah ya penegakan hukum di kita. Ya, artinya apa yang kita baca dari ayat ini, ya, dari ayatnya dan tafsirnya, itu ternyata kita saksikan dalam kehidupan nyata. Ya. Kama qala Ibnu Mas'ud wa ghairu wahid. Jadi yang dimaksud akaluna lisuhud di sini adalah riswah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Ai wa man kanat hadhihi sifatuhu kaifa yutahhirullahu qalbahu wa anna yastajibu lahu. Kalau ada orang yang sifatnya seperti yang disebutkan di dalam ayat 41 surat Al-Maidah ini, bagaimana dia bisa, bagaimana Allah mau membersihkan hatinya, ya, dan bagaimana Allah mau mengabulkan doa-doanya. Kalau orangnya seperti itu, akaluna sama'una lil kadhibi, akaluna lisuhud. Ya, pertama mereka menolak hukum Allah, kedua mereka selalu
nguping ya berita-berita ya celah-celah kekurangan musuhnya ya, atau orang yang mereka benci, dan mereka juga akaluna lis-suhud. Ya. Bagaimana Allah mau membersihkan hati mereka dan mengijabah doa-doa mereka kalau profilnya seperti itu? Tsumma qala linabihi fa in ja'uka. Kemudian Allah berfirman kepada nabinya, fa in ja'uka, kalau mereka datang kepadamu, ayyatahakamuna ilaika, ya untuk minta fatwa hukum kepadamu wahai Muhammad, fahkum bainahum aw a'rid anhum. Tetapkanlah hukum kepada mereka atau berpalinglah. Nah, sebagian ulama mengatakan yang a'rid anhum ini sudah tidak berlaku lagi, mansukh. Ya, yang berlaku sekarang ya harus ditetapkan, ya nggak boleh berpaling. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Kalau yang kau pilih adalah berpaling dari mereka, mereka tidak akan bisa membahayakanmu sedikit pun. Ai fala 'alaika alla tahkuma bainahum. Li'annahum la yaqsuduna bitahakumihim ilaika ittiba'al haq. Karena mereka datang kepadamu wahai Muhammad untuk minta fatwa hukum, bukan ingin mengikuti kebenaran, bukan. Bal ma yuwafiqu ahwa'ahum. Ya, mereka sebenarnya ingin mendapatkan mendapatkan fatwa hukum yang ringan. Kali aja gitu ya, ada keringanan. Padahal mereka tahu hukumannya. Dan ternyata ketika mereka datang ke Rasulullah, hukumannya persis seperti apa yang mereka ketahui sebelumnya. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wa Suddi wa Zaid bin Aslam wa Atha al-Khurasani wal Hasan wa ghairu wahidin hiya mansukhatun biqaulihi wa anihkum bainahum bima anzalallah. Nanti di ayat 49 ada ungkapan ayat ini. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya, berhukumlah kepada mereka, di antara mereka, dengan apa yang Allah turunkan, dengan kitab suci, ajaran yang Allah telah turunkan. Jadi nggak boleh berpaling dari mereka. Ya. Jadi au-a'rid anhum itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Jadi mutlak hukum Allah lah yang harus ditegakkan. Kalau mereka datang harus dihadapi dan diputuskan hukum Allah ke atas mereka. Wa in hakamta fahkum bainahum bil adl bil qist. Dan kalau engkau ingin menetapkan hukum di antara mereka, maka tetapkanlah dengan adil, ya, bil haqqi wal adli. Wa in kanu zalamatan kharijina an tariqil adli. Ya, walaupun kenyataannya mereka benar-benar zalim, keluar dari jalan kebenaran. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kenapa? Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma qala ta'ala munkiran 'alaihim fi ara'ihimul fasidah." Ya, Allah berfirman mengingkari pendapat-pendapat mereka yang rusak, wa maqasidahum wa maqasidihim az-za'ighah, ya, dan niat-niat buruk mereka yang melenceng, fi tarkihim ma ya'taqiduna sihhatahu minal kitabil ladzi bi aydihim, ya, dari sikap mereka yang meninggalkan apa yang mereka yakini kebenarannya di dalam kitab suci mereka. Alladzi yaz'umuna annahum ma'muruna bitamassuki bihi abadan. Yang mereka pernah mengatakan bahwa selamanya kami akan mengamalkan Taurat, tidak akan berpaling dari kitab Taurat. Tapi kenyataannya enggak. Pernyataan mereka tidak mau berpaling dari Taurat, maksudnya mereka enggak mau
meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Ya. Tapi ternyata pernyataan mereka itu hanya di mulut saja. Ya. Hukum rajam yang ada di dalam kitab Taurat tidak mau mereka terapkan. Gitu. Thumma kharaju an hukmihi wa adalu ila ghairihi mimma ya'taqiduna fi nafsil amri butlanahu wa adama luzumihi lahu. Ya, mereka beralih dari hukum Allah dengan hukum yang mereka buat-buat sendiri, yang mana mereka pun tahu bahwa ketetapan hukum yang mereka terapkan itu batil. Ya. Dan mereka tidak diajarkan untuk menerapkan hukum itu. Mereka tahu. Faqal wa kaifa yuhakkimuna. Dalam kondisi yang seperti itu dari orang-orang Yahudi itu, Allah berfirman, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurat. Kenapa mereka mau datang kepadamu wahai Muhammad, ya, untuk menanyakan fatwa hukum? Padahal mereka pernah bersikeras untuk tetap memegang Taurat, tidak mau beralih ke manapun. Tapi kenapa mereka tiba-tiba datang kepadamu untuk bertanya fatwa tentang hukum? Kan mereka udah tahu hukumannya apa. Itu maksudnya. Wa indahumut Taurat. Padahal mereka punya Taurat. Fiha hukmullah. Dalam kitab Taurat itu pun ada hukum yang mereka inginkan. Untuk mengetahui kepastian hukumnya itu ada di dalam Taurat jawabannya. Maksudnya di sini secara spesifik, ya, konteksnya hukum rajam tadi, ya, bagi pezina yang sudah menikah itu ada di dalam kitab Taurat. Lantas untuk apa mereka nanya-nanya lagi? Ya. Mereka ingin bertanya kepada Rasulullah untuk apa? Kali aja, ya, ketetapannya di dalam Quran itu lebih ringan. Ternyata sama. Makanya mereka tetap nggak mau menerapkannya. Ya. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Tapi kemudian mereka berpaling dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Tsumma madahat Taurah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji kitab Taurat yang diturunkan ke atas hambanya dan rasulnya Musa bin Imran. Allah berfirman, Inna anzalna Taurah. Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat itu. Fiha hudaw wa nur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyun. Alladzina aslamu. Yang dijadikan sebagai sumber hukum bagi para nabi yang berserah diri hanya kepada Allah. Lilladzina hadu, ke atas orang-orang Yahudi. Mereka tidak keluar dari hukum Taurat. Para nabi-nabi tadi, ya, dari kalangan Bani Israel ada 50% nabi yang pernah diutus, Allah utus ke kalangan Bani Israel. Ya, 50% dari berapa? Sebagian riwayat mengatakan 8.000. Ya, dari 8.000 nabi, 4.000-nya Allah utus ke kalangan Bani Israel saja. Jadi nggak kurang-kurang gitu, ya, sumber ilmu mereka. Aila yakhrujuna an hukmiha wa la yubaddilunaha wa la yuharrifunaha warabbaniyuna wal ahbar. Ya, jadi para nabi tadi tidak beralih dari kitab suci Taurat. Begitu juga dengan Rabbaniyun. Rabbaniyun ini adalah ulama dan sekaligus ahli ibadah. Ya. Kalau ahbar ini ulama saja. Jadi beda. Rabbaniyun sudah ulama, mereka ahli ibadah. Ya. Kalau ahbar hanya ilmunya saja. Ya. Mereka tidak seperti Rabbaniyun. Ya, Ar-Rabbaniyun wal ahbar pun begitu, ya, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang Yahudi
Bimastufidu min kitabillah ay bimastauda'u min kitabillah alladzi umiru ayyudhiruhu wa yu'allimu bihi. Yang mana Rabbaniyun dan Ahbar ini menjaga ajaran Taurat itu untuk diterapkan. Ya. Mereka ajarkan kitab Taurat itu kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi. Wa kanu alaihi syuhada. Dan mereka pun bersaksi akan kebenaran Taurat. Fala takhshawun nas. Kalau demikian adanya, jangan takut manusia. Wakhshawun, hanya takutlah kepadaku, kata Allah. Ay la takhafu minhum wa khafu minni. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian beli, kalian jual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sedikit. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang kafir. Tapi kita jangan, kita ketika ingin menerapkan maksud ayat ini, kita harus baca tafsirnya dulu. Ya, jangan sampai gara-gara ayat ini kita mengkafirkan ya, siapapun yang tidak menerapkannya. Kita uraikan nanti insya Allah tentang ayat ini. Ya, yang dimaksud kafirun, zalimun, fasikun itu yang seperti apa dan siapa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja untuk hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas sekalian, alhamdulillah bersama-sama di bagian ini kita sudah mempelajari surah Al-Maidah. Sepertinya tadi sudah masuk ayat 43 ya. Mudah-mudahan kita bertambah jelas di mana posisi kita dan bagaimana kita harus bersikap. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa dan kembali akan disampaikan oleh Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza wa fi Filastin wa fi Suria wa Lubnan wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum wa la tansur alaihim. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum ala al-qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mari sama-sama dengan bahasa alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.